Presiden Prabowo Subianto menggelar retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang diikuti Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo bilang retret dan taklimat awal tahun ini adalah untuk evaluasi kerja selama setahun lalu. Pertemuan juga digelar sekaligus untuk memahami kondisi bangsa Indonesia di tengah dinamika dan gejolak dunia. Prabowo juga bilang retret ini akan menentukan langkah Indonesia ke depannya. Evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia. Dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini, langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Sejumlah poin penting turut dibahas dalam retret Hambalang, salah satunya pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Presiden menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas dan Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampu Bolon sebagai wakilnya. Satgas akan fokus pada pemulihan infrastruktur 52 kabupaten, kota di 3 provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Enggak, ini untuk bencana Sumatera. Oh, bencana provinsi 52 kabupaten kota. Oh, berarti kalau untuk yang provinsi lain, daerah lain yang terkena bencana itu berarti tidak dibentuk Masih Satgas? BNPB. Oh, oke. Iya. Pak, ada target waktu nggak dari Pak Presiden terkait dengan pemulihan? Tidak ada target waktu. Iya, tentu kita akan bekerja secepat mungkin. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, retret ini baik dilakukan sebagai evaluasi kinerja di tahun 2025. Namun, harus dibarengi dengan komunikasi aktif antara Presiden dan Menteri, termasuk masukan yang disampaikan para Menteri terkait kondisi di lapangan. Jadi ini memang bahasa politik secara simbolik bahwa pemerintah ingin mengatakan kami memulai 2026 dengan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di 2025 dan kemudian juga akan menegaskan satu visi bagaimana Presiden dengan Menteri bisa fokus pada tahun 2026. Jadi ini baik. Tetapi catatan penting yang menurut saya adalah semoga tidak bersifat searah saja klaim keberhasilan atau kemudian hanya mendengarkan Presiden. Saya berharap ada keberanian dari menteri-menteri untuk bercerita dan memberikan masukan kepada Pak Prabowo untuk lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga kemudian variabel kualitatif dan kualitas itu bisa betul-betul menjadi variabel yang menjadi indikator. Retret di Hambalang pada Selasa kemarin adalah retret kedua yang digelar oleh Presiden Prabowo untuk para Menteri Kabinet Merah Putih. Retret membahas evaluasi kerja selama setahun, termasuk ketersediaan pangan dan program makan bergizi gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, awal tahun Presiden Prabowo sudah mengevaluasi kinerja kabinet lewat retret. Selain arahan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana Sumatera, apa yang bisa dibaca dari retret kabinet ini secara politik? Apakah untuk mengevaluasi menuju reshuffle berikutnya? Kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Mas, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Wamen sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Selain itu juga ada politisi PDIP Andreas Hugo Parera. Bang Hugo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Terima kasih Bang Hugo sudah bergabung. Dan analis komunikasi politik UNPAD Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mario, apa kabar? Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, Anda sebagai peserta retret, sebelum saya tanya ke pembahasan apa saja yang disampaikan oleh Presiden kemarin, saya ingin tanyakan soal bagaimana kondisi kemarin pada saat retret. Harmonisnya yang ditunjukkan ini seperti apa kemarin di jajaran kabinet? Suasananya penuh dengan semangat, optimisme untuk menyambut tahun 2026 dengan kerja keras dan kita merasakan bahwa ada energi, ada kekuatan untuk membangun soliditas di anggota Kabinet Merah Putih karena kita sebagai pembantu Presiden akan membantu dengan sepenuh hati, akan membantu
tentu dengan kerja keras dan suasana kemarin itu tampak energi yang positif dalam rangka untuk bekerja keras, untuk melayani rakyat, untuk memajukan bangsa dan negara. Suasananya seperti itu, Mas Mario. Berarti tidak ada ini ya, canggung atau dalam 1 tahun kemarin kan karena kita sempat juga ada yang saling intrik satu sama lain, misalkan ada yang menyuruh tobat nasuha dan segala macam. Itu tidak ada sama sekali kemarin, begitu harmonis dalam pertemuan retret kemarin itu ya Pak? Tidak ada suasana canggung, suasana risih, suasana kaku, suasana formal, tidak ada. Jadi suasana kami itu cair, liquid, dan kami makan bersama. Kemudian kita mendengarkan perintah dan pidato arahan dari Presiden secara bersama-sama, dan suasana kekeluargaan itu tampak, dan kita menjadi bagian sebagai pasukan tim yang solid, yang mampu untuk bekerja sama antar kementerian dan lembaga. Suasananya seperti itu, Mas Mario. Oke. Pak Wamen, kalau untuk detailnya apa saja yang dibahas kemarin, Pak Wamen? Apakah memang hanya 1 tahun evaluasi atau ada kinerja ke depan yang ingin disampaikan oleh Presiden, program-program yang menjadi harapan? Ya, ada beberapa hal pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam retreat yang kemarin. Yang pertama adalah kita melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2025. Kemudian kita melakukan diskusi terhadap perkembangan global yang akan berdampak kepada situasi ekonomi dan politik nasional. Serta kita akan terus untuk melaksanakan asta-cita Presiden yang diturunkan dalam bentuk program-program di seluruh kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah satu, soal makan bergizi gratis. Kita akan terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang kedua ini akan mendapatkan trickle down effect buat pengembangan ekonomi kerakyatan. Kemudian yang kedua soal swasembada pangan dan energi. Dalam tahun 2026 kita akan lebih berorientasi kepada swasembada protein, karena swasembada untuk karbohidrat tahun ini sudah berhasil, dan yang tahun depan kita akan lebih meningkatkan untuk membangun swasembada protein, terutama untuk ikan, dan pengembangan kampung-kampung nelayan, budidaya ikan air tawar juga sedang kita kembangkan. Terus yang ketiga, kita ingin ada program hilirisasi, itu bisa memberikan added value buat pertumbuhan ekonomi nasional dan tenaga kerja. Dari beberapa pokok-pokok pikiran itu, kita ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa tim ini solid, tim ini bekerja, tentu juga membutuhkan atensi, aspirasi, kritik, dan itu ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk terus terjun ke masyarakat, mendengar suara rakyat, mendengar aspirasi rakyat, untuk dijadikan sebagai perumusan kebijakan di seluruh kementerian dan lembaga. Intinya di situ. Oke, sebelum saya ke Bang Hugo, kesimpulan dari Mensesnek kemarin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa selama setahun ini Presiden puas dengan kinerja kabinet ya, Pak Wamen? Ya, cukup puas dan cukup optimis, tapi arahan dari Bapak Presiden perlu akan kinerja yang lebih solid lagi dan akan ditingkatkan lagi, dan masing-masing dari pimpinan kementerian dan lembaga juga sudah melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan energi terhadap seluruh program yang ada di kementerian dan lembaga sebagai penjabaran dari asta-cita Presiden. Oke, saya ke Bang Hugo. Bang Hugo, bagaimana Anda melihat pelaksanaan retret ini? Kalau kata Pak Wamen tadi, ya ini harmonis, ada juga pembahasan terkait dengan 1 tahun kemarin, dan juga ada program-program harapan ke depan. Menurut Anda perlukah sebenarnya retret seperti ini? Ya, Mario, retret itu bagus dalam arti bahwa ada biasanya dilakukan di dalam kelompok atau pribadi, individu, orang meninggalkan rutinitas kerja sehari-hari untuk kemudian ya kalau di dalam kelompok tentu bertemu untuk melakukan evaluasi, refleksi,
kemudian ya untuk ya menyegarkan kembali baik pikiran maupun ya rencana-rencana kerja, dan menurut saya itu sangat baik gitu. Artinya per definisi dari yang dimaksudkan dengan retreat itu, dan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, Pak Viva Yoga, saya kira itu yang ya kalau itu yang dilakukan, saya nggak tahu persis apa isinya, dan tentu rakyat berharap bahwa setelah retreat ini ya tentu kinerja daripada pemerintahan itu menjadi lebih baik gitu, terutama dalam apa melayani kepentingan masyarakat di dalam berbagai aspek. Karena kan semua kabinet bertemu, semua menteri bertemu dengan pemimpin kabinet, kepala negara, kepala pemerintahan, Pak Presiden Prabowo sendiri. Nah, tentu ini hal yang bagus untuk membangun suatu soliditas komunitas daripada pemerintahan ini, dan dibuat masyarakat tentu hasilnya yang penting. Artinya apapun yang dilakukan itu ya kami tidak di dalam komunitas itu, jadi kita tidak tahu persis juga gitu. Ya. Tapi ya tentu kita berharap bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tadi disampaikan juga oleh Pak Wamen bahwa ada beberapa yang dievaluasi seperti MBG, terus juga swasembada pangan dan juga energi yang disampaikan oleh Presiden. Menurut Anda ini mungkin bisa tercapai nantinya, Pak Bang Hugo? Ya harapan kita ya seperti itu gitu, karena akhirnya toh yang dilihat oleh masyarakat itu adalah realita yang ada, yang dialami oleh masyarakat gitu. Dan di dalam acara-acara seperti ini tuh dialog itu penting, komunikasi itu penting. Kalau yang datang hanya misalnya saya nggak tahu persis apakah kalau yang datang yang hanya Bapak Presiden sendiri yang bicara, itu namanya briefing bukan retreat gitu. Tapi kalau retreat itu tentu harus ada komunikasi, refleksi, evaluasi untuk kemudian membangun satu tim kerja yang bagus gitu. Dalam arti untuk kemudian kita lihat hasilnya setelah pertemuan itu, setelah retreat itu. Nah itu maksud daripada suatu retreat yang saya tahu, dan saya pernah mengikuti retreat seperti itu. Jadi kita tahulah gimana metode dan mekanisme retreat di dalam kerja tim gitu. Iya. Oke, saya ke Mas Gunto. Mas Gunto, bagaimana Anda melihat ternyata tadi juga dikatakan oleh Bang Hugo bahwa ini sebuah hal yang bagus sebenarnya untuk merefleksikan selama setahun terakhir, juga untuk menyusun rencana kerja ke depan. Menurut Anda seperti itu perlu, dan evaluasi Anda selama setahun ini terkait dengan kabinet atau para pembantu presiden ini? Ya, menurut saya ini sangat perlu, Mas. Yang pertama kan tidak hanya internal ya ke dalam kabinet sendiri, tapi juga ke eksternal. Kabinet kita dan pemerintahan Pak Prabowo perlu meyakinkan rakyatnya, perlu meyakinkan aktor-aktor di pasar gitu kan, untuk kemudian bisa secara sinkron bersama-sama mendukung tujuan dari pemerintahan ini terkait dengan program-program prioritas pemerintah. Kan ada MBG, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, dan 3 itu sebenarnya kan sudah ditulis oleh Pak Prabowo di bukunya di Strategi Transformasi Bangsa kalau nggak salah tahun 2023, dan itu kemarin juga ditekankan oleh Pak Prabowo, dan tampaknya ya pembantu-pembantunya harus baca buku itu gitu, Mas. Karena strategi besarnya ada di situ, dan itu yang kemudian digarisbawahi oleh Pak Prabowo, dan tampaknya harusnya ini jadi buku bestseller di tahun 2026 ini, karena Pak Prabowo endorse itu. Lalu kemudian kalau secara politik, dan kemarin ada disinggung koalisi walaupun hanya berseloroh dan soal PKB, saya pikir itu hanya bercanda biasa, dan kalau ketemu dengan Caimin kan memang bawaannya bercanda gitu ya. Dan saya menangkapnya seperti itu tanpa ada pretensi apapun, tapi perlu dicatat juga bahwa kita harus melihat dan melihat secara seksama konflik yang ada di PBNU yang juga dekat dengan PKB. Nah, ini kan bisa jadi ancaman ancaman stabilitas politik, akan menimbulkan dinamika politik yang tidak terkontrol, tidak termanage kalau memang konflik ini membesar. Makanya kemarin
PKB juga jadi apa ya, sorotan atau bahkan selorohan dari Pak Prabowo. Saya melihatnya seperti itu. Kalau soal kabinet, saya melihatnya Pak Prabowo kemarin memuji kabinetnya dengan kata-kata yang ya walaupun mungkin saya tidak terlalu sering mengumpulkan saudara-saudara. Nah, di sini kan ada pengakuan sendiri dari Pak Prabowo bahwa dia tidak terlalu sering mungkin berkomunikasi langsung dengan para kabinetnya, tapi Pak Prabowo mengapresiasi keberanian untuk inisiatif kerja. Dan itu mungkin juga terima kasih kepada Pak Seskap yang selama ini kayaknya selalu patroli, sidak ke kementerian-kementerian untuk kemudian melihat atau memonitor apakah kerja-kerja kementerian itu sudah sejalan dengan program prioritas presiden, gitu kan. Dan ini menurut saya akan jadi tren yang kita akan lihat di 2026 bahwa cara kerja kabinet ya seperti ini gitu. Mungkin Pak Prabowo menegaskan saya nggak perlulah banyak briefing ke Anda. Anda baca buku saya, punya strategi besar, ikuti program prioritas saya dan nanti dimonitor oleh Seskap. Mungkin itu Mas pesannya. Oke, Mas Guntur, tadi ada sudah sedikit menyinggung terkait dengan sapaan Presiden untuk Caimin. Menurut Anda apakah memang mungkin dalam retret tersebut dengan sapaan koalisi kita kuat ini juga berbicara terkait dengan koalisi permanen yang selama ini digaungkan atau bagaimana menurut Anda? Ya, ada dua agenda politik kan sebenarnya Mas yang sangat besar ya. Itu yang pertama kan soal pemilihan kepala daerah apakah lewat DPRD maupun pemilihan langsung ini yang memastikan bahwa koalisi tetap tegak lurus, tetap solid ini jadi penting gitu. Agenda ini kan salah satu agendanya Presiden juga gitu. Yang kedua menurut saya ya di tengah gejolak yang digarisbawahi oleh Pak Presiden, gejolak dunia ini gitu, Pak Presiden nggak mau bahwa ada partai-partai di anggota koalisinya yang cari untung sendiri gitu kan. Ini yang kemudian akan menyulitkan Presiden untuk kemudian membuat strategi politik yang bagus dan baik secara dunia ya, karena ini tantangannya memang tantangan dunia hari ini yang kita hadapi. Gitu, Mas. Oke, saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, menarik. Apakah juga kemarin kita juga seperti yang disampaikan oleh Mas Kunto dan juga katanya ada info bahwa dalam pembicaraan kemarin tempat disinggung juga terkait dengan koalisi permanen dan juga pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Betul seperti itu, Pak? Kemarin tidak ada pembicaraan tentang koalisi permanen dan tentang pilkada. Kemarin itu murni kita melakukan sebuah diskusi yang sangat detail dan mendalam tentang bagaimana memupuk dan membangun kualitas kinerja kabinet ke depan, disertai dengan arahan dari Presiden yang menggambarkan tentang geopolitik internasional yang sangat tidak stabil dan pilihan terhadap program-program kebijakan dalam 1 tahun ini saya rasa sudah on the track. Kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki secara bersama-sama. Jadi bahwa kemarin itu betul-betul adalah murni bagaimana kita bisa membangun tim masukan yang kuat sebagai pembantu Presiden untuk merealisasikan cita-cita Presiden dalam bentuk program di seluruh kementerian dan lembaga. Oke. Pak Wamen masih bisa mendengar ya. Berarti bagaimana kita mengartikan sapaan Presiden kemarin terkait dengan ini koalisi kita kuat ya, terus juga menyapa Caimin. Apakah itu bagian dari untuk mempertahankan koalisi ini atau bagaimana? Kalau dengan Caimin Ketua Umum PKB, kalau bertemu dengan beliau, kalau tidak bercanda itu ada sesuatu yang kurang, Mas Mario. Jadi suasana dengan Caimin itu politik selalu di bawah dengan cair dan politik humor itu adalah bagian penting dalam proses komunikasi politik. Jadi saya rasa hubungan Pak Presiden Prabowo dengan Caimin juga dekat dan Caimin juga sampai saat ini kan juga bersama dengan tim yang sangat solid, baik soal sikap tentang pilkada dan sikap tentang koalisi. Jadi saya rasa candaan dari Bapak Presiden itu adalah merupakan suasana
yang harus dicairkan karena ini adalah bagian dari kekuatan politik di kabinet dan harus kita bersama-sama. Oke, Bang Andreas, bagaimana Anda melihat terkait dengan ini apa yang menjadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kunto juga soal koalisi permanen dan juga terkait dengan pemilihan kepala daerah. PDIP sendiri sikapnya seperti apa? Ya, saya kira PDI Perjuangan sudah jelas dari awal kan, kita menyampaikan bahwa kami tidak berada di pemerintahan, berada di luar pemerintahan, ya, tapi kita memerankan diri sebagai partai yang berada di luar untuk menjadi penyeimbang di dalam proses penjalanan pemerintahan. Dan saya kira di dalam salah satu event juga kemarin Pak Presiden sendiri memberikan apresiasi bahwa perlu ada yang di luar gitu untuk memberikan menjaga keseimbangan di dalam proses menyampaikan secara ya pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintahan ini, dan saya kira itu perlu gitu. Saya kira ya masyarakat pun memberikan banyak memberikan dukungan untuk adanya PDI Perjuangan di luar pemerintahan untuk menjalankan suatu proses pemerintahan demokrasi yang sehat gitu di Republik ini gitu. Dan saya kira selama ini ya kami memainkan peran itu gitu, meskipun sendiri gitu, tapi ya saya kira itu adalah bagian dari ya kita menjalankan suatu proses pemilihan umum yang ya sudah terjadi, yang sudah dengan berbagai macam dinamikanya sudah terjadi, dan PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan. Saya kira tugas kami sekarang adalah yang memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan sesuai dengan apa yang kita rasakan di masyarakat, dan itu penting gitu untuk pemerintah, karena ya mungkin sebagai bahan apa yang kita perlu sampaikan juga bahwa mungkin selama ini komunikasi tidak selalu seperti itu gitu di dalam pemerintahan Pak Prabowo, dalam arti bahwa kalau semua orang menyampaikan semuanya bagus, semuanya positif, ya tentu ini juga berbahaya untuk proses pemerintahan gitu, karena itu nanti tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Ya kita lihat bagaimana di dalam situasi bencana kita cukup lama juga kita sibuk untuk berdebat, ya berbeda pendapat, sementara rakyat susah gitu, mengalami penderitaan di bawah. Ada yang bilang ini hanya ada di medsos lah seperti itu, sementara bencana itu sudah terjadi gitu. Nah ini satu contoh gitu, itu satu contoh dan reaksi dari pemerintah untuk karena itu adalah tugas dari pemerintah gitu utama gitu. Kemudian ya rakyat mengambil inisiatif gitu untuk memberikan bantuan pada masyarakat. Ini situasi force majeure pada waktu itu gitu. Hal-hal seperti ini saya kira ya penting untuk untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk hanya untuk pemerintah. Gitu. Bang Hugo, Anda mau bilang bahwa kebijakan pemerintah yang baik didukung oleh PDIP, tetapi ada yang misalkan kemarin soal bencana kepala daerah, PDIP tegas memberikan kritik ya? Ya kita bukan kritik lagi, kita melaksanakan gitu. Kita mengumpulkan ya minta ya teman-teman dari daerah mengumpulkan dana. Kemudian juga dengan kemampuan yang ada, kami punya tim Baguna, Badan Serbaguna yang memberikan bantuan bencana, kita kirim ambulans, beberapa kader petinggi partai kita juga turun ke sana untuk berkoordinasi dengan struktur partai di daerah untuk membantu ya apa yang ada di depan ada di depan kita gitu. Tugas saya adalah berkomunikasi dengan struktur-struktur di daerah, apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita bantu, kita kirim ke sana dengan segala kemampuan yang ada gitu. Yang seharusnya ya saya kira itu lebih cepat dilakukan di awal oleh pemerintah, seharusnya lebih baik lah. Tapi ya ini adalah suatu hal yang sudah terjadi, dan saya kira kita tidak perlu berdebat terlalu lama soal itu karena rakyat membutuhkan bantuan pertolongan. Saya kira hal-hal seperti ini penting untuk menjadi bahan ya, seperti apa yang ada di dalam retret itu. Saya nggak tahu persis apakah itu menjadi pembicaraan kasus, contoh kasus, tapi saya kira Bapak Presiden perlu memperoleh informasi aktual, informasi penting yang untuk segera harus diambil keputusan.
Karena itu adalah tugas dari pemerintah. Pemerintah yang solid tentu rakyat senang, tapi rakyat tentu lebih membutuhkan hasilnya gitu, bukan hanya solid untuk pemerintahan itu gitu. Oke, saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, bagaimana Anda menanggapi bahwa masih ada catatan terutama terkait dengan penanganan bencana kemarin yang dirasa harus bisa lebih cepat sebenarnya. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, politisi PDIP Andreas Hugo Pareira, dan analis komunikasi politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan penanganan bencana yang seharusnya dinilai bisa lebih cepat dan lebih optimal? Menurut saya informasi yang berkembang, terutama di media sosial, ada yang benar, ada yang tidak. Jadi tidak seluruhnya itu menjadi benar atau tidak seluruhnya hoax. Jadi perlu kedewasaan, kejelian di dalam menafsirkan dan melihat tentang informasi yang berkembang di media sosial. Pemerintah dalam hal ini dengan seluruh kementerian yang ada terus untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana. Dan saat ini Bapak Presiden Prabowo sudah duduk di dalam negeri Pak Tito Karnavian sebagai Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dan sudah bekerja dengan cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak bencana, dan ini kita akan proses pemulihan, rekonstruksi, renovasi dan rekonstruksi terhadap fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, seluruh infrastruktur akan cepat segera selesai. Memang kita merasa bersyukur bahwa dalam suasana bencana ini itu masyarakat partisipasinya sangat luar biasa, netizen partisipasinya sangat luar biasa, dan pemerintah sangat berterima kasih dibantu oleh mereka-mereka yang tanpa lelah juga ikut membantu bagi para terdampak bencana. Jadi kalau kemudian suasana ini dibangun dengan solidaritas sosial, sensibilitas yang mampu untuk mempercepat proses pemulihan, saya rasa ini akan menjadi baik. Jadi tugas dari pemerintah serius untuk terus bekerja dengan cepat, tepat, dan efektif rangka untuk melakukan konstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Oke, saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Hugo tadi, bahwa ada evaluasi terutama terkait dengan penanganan bencana yang harusnya bisa lebih optimal sebelum kita masuk ke soal politik terkait dengan koalisi permanen dan juga soal kepala daerah ini. Menurut Anda seperti itu, yang soal bencana? Iya, kalau soal bencana kan Pak Presiden sendiri juga dengan membuka dengan bilang bahwa kita punya kemampuan untuk menangani bencana sendiri gitu kan, dan ini kan yang jadi pro kontra selama ini kan tentang kenapa kita menolak bantuan asing, kenapa pemerintah tidak membuka keran itu yang menurut saya itu jadi penting. Dan di sini kan Pak Prabowo di dalam retreat ini menggarisbawahi bahwa negara kita punya kekuatan gitu kan, dan saya juga membenarkan itu bahwa kita punya kekuatan. Nyatanya masyarakat bisa menghimpun dana bantuan sendiri yang jumlahnya sampai miliaran dalam waktu hitungan beberapa hari saja tanpa bantuan dari pemerintah. Dan bahkan ketika ada semacam kompetisi, tapi kompetisi yang positif kan, dalam artian ketika salah satu influencer membeli 10 ton cabai merah dari Aceh yang kemudian Kementan juga memborong 40 ton, dan menurut saya ini kompetisi yang sangat bagus dan sangat menguntungkan bagi korban bencana ini. Saya juga selain tentu masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama kita juga tahu informasi sekarang kan nggak bisa dibatasi, dan kita bisa melihat sendiri, bisa melihat dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah bencana bagaimana beberapa daerah aksesnya masih sulit, lalu kemudian listrik juga masih sulit, apalagi komunikasi yang juga
Biarpet. Nah, ini yang menurut saya juga perlu jadi prioritas bagi pemerintah, bahwa penanganan bencana dan pemulihan ini memang butuh waktu yang sangat panjang dan energi yang sangat besar yang dibutuhkan oleh pemulihan bencana ini, gitu sih Mas. Termasuk memperbaiki komunikasi politik selama bencana itu ya yang disampaikan kemarin, itu yang menjadi salah satu poin dari Bang Hugo tadi sampaikan. Iya ya, saya setuju dengan itu, setuju dengan Bang Hugo. Ketika beberapa daerah di Aceh sudah angkat tangan, mengibarkan bendera putih dan segala macam, lalu kemudian ada konflik dengan aparat baik itu polisi maupun TNI di beberapa daerah terkait dengan pengibaran bendera Aceh dan segala macamnya. Itu menurut saya ya mungkin kalau dinilai dari skill sedikit, tapi kan kita harus hati-hati di saat krisis, semuanya bisa jadi full blown out krisis kan kalau tidak di manage dengan baik gitu. Dan saya juga mencatat bahwa komunikasi ketika bencana memang jadi akrobat sendiri gitu Mas gitu. Ketika di awal-awal para elit politik kemudian melakukan drama-drama terkait bencana gitu kan, yang tiba-tiba semuanya berlomba-lomba untuk kemudian tampil di daerah bencana tanpa kemudian sebenarnya yang dibutuhkan kan yang sistemik ini gitu, bukan bantuan orang per orang gitu kan. Negara punya kapasitas itu. Kalau bantuan orang per orang kan teman-teman di K-pop pun bisa kumpulkan miliaran dalam sehari kan, dan menurut saya skillnya tidak seperti itu gitu sih. Oke, saya ke Bang Hugo. Bang Hugo, selain bencana, apa catatan dari PDIP sendiri terkait dengan 1 tahun pemerintahan ini, terutama kinerja kabinetnya? Iya, saya kira satu hal yang ya positif negatif ya dalam situasi bencana kemarin ya kita lihat. Karena ini satu peristiwa yang peristiwa sosial, lingkungan, peristiwa di bangsa ini yang penting, yang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama gitu sebagai bangsa dan negara gitu. Di satu pihak kita lihat rakyat itu gotong royongnya itu luar biasa loh. Ya. Dan ini kasus seperti ini sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi gitu kan. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan itu rakyat bergotong royong untuk membantu gitu. Jadi tapi tentu di situ orang berharap betul bahwa negara hadir, dan hadir itu seperti yang tadi Prof Kunto sampaikan, hadir dengan semua kekuatan yang ada, karena itulah tugas daripada negara gitu. Nah, ini yang saya kira soliditas ini yang seharusnya dibangun antara negara, dalam hal ini pemerintah, bersama dengan rakyat untuk kita cepat mengambil inisiatif. Jadi tidak lagi bicara ini di kelompok ini, ya itu terlalu lama gitu menurut saya gitu. Artinya kita dari evaluasi yang kita lihat di dalam proses peristiwa besar ini kemarin gitu, dan ya masih sempat juga orang berwisata di situ dalam tanda petik ya. Untuk mencari poin-poin ini, ya itu kemudian jadi bahan kritikan di masyarakat. Nggak bisa kita tolak hal-hal seperti itu gitu, karena ya faktanya ada, kita berhadapan dengan situasi hari ini media sosial yang bisa menyampaikan dengan pandangannya masing-masing. Tapi syukurlah kita melewati ini dengan satu semangat gotong royong yang masih tetap kuat di masyarakat kita sebagai bangsa. Dan ini adalah potensi sosial yang harus kita jaga untuk kepentingan bangsa dan negara. Ke depan saya kira ya, kalau syukur hal-hal seperti ini juga dilihat di dalam evaluasi atau di dalam retreat kemarin gitu. Untuk karena retreat itu adalah refleksi gitu, kita melihat keluar, kita melihat ke dalam untuk kemudian apa yang harus kita lakukan secara bersama sebagai suatu kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah aja gitu. Kalau untuk pemerintah aja nanti menjadi eksklusif, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena bagaimanapun buat rakyat itu adalah melihat hasilnya gitu. Kita bisa bicara banyak hal yang bisa menulis banyak buku, bisa bicara banyak, tetapi bagi rakyat tentu melihat apa yang dihasilkan dari proses-proses itu gitu. Itu saya kira
ya hukum alam di dalam proses pemerintahan gitu. Ya, termasuk komunikasi yang tadi Bang Hugo tekankan ya ke masyarakat, bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat itu ya. Ya, saya kira komunikasi itu penting karena itulah yang menghubungkan dengan apa yang ada di kita, apa yang kita buat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu. Kalau itu berbeda, itu kan jadi bahan, ya gimana orang mau lihat lu ngomong gini tapi gua rasain beda gitu kan, itu kan hal yang sederhana gitu dalam komunikasi kan, antara komunikator dan ya komunikan itu kan harus nyambung, kalau tidak terjadi miskomunikasi di situ gitu. Ya, oke. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, bagaimana dengan catatan-catatan yang diberikan ke depan? Apakah memang ada keinginan dari Presiden, mungkin ada teguran keras dari Presiden terkait dengan apa yang terjadi, mungkin ada yang belum optimal selama bencana ataupun 1 tahun kerja kemarin, atau bagaimana? Pak Wamen, masih terhubung? Ya, mohon maaf, tadi terputus-putus, mohon diulangi. Oke, bagaimana dengan evaluasi yang diberikan Pak Wamen ke depan, terutama dengan retret ini bisa memberikan kinerja ini lebih optimal lagi, terutama harmonisasi di dalam kabinet sendiri, harmonisasi bersama, kerja bersama dengan masyarakat juga untuk negara hadir, memastikan tidak hanya soal bencana tapi juga kerja-kerja ke depan. Ya, ini retret ini adalah tradisi baru dari kabinet, dan ini sesuatu yang sangat bagus karena apa? Seluruh anggota kabinet bisa memahami dan menafsirkan secara tunggal tentang visi presiden, dan asta cita presiden itu di breakdown, diturunkan dalam bentuk strategi transformasi bangsa, kemudian diturunkan dalam bentuk program-program kementerian dan lembaga. Jadi ada satu pandangan bersama secara kolektif kolegial di dalam menerjemahkan soal visi presiden itu. Dan yang kedua, kita membangun sebuah tim yang solid ya, soal kedisiplinan, soal koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar kementerian dalam kabinet ini, dan di lapangan juga sudah menunjukkan hasil yang nyata. Dan ke depan kita akan perbaharui lagi koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar kementerian lembaga agar program-program itu bisa berdampak nyata secara efektif, efisien kepada masyarakat, dan masyarakat bisa merasa puas terhadap kinerja dari pemerintahan, dan kita siap terus untuk melayani masyarakat dalam seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Oke, saya terakhir ke Mas Kunto. Kesimpulannya Mas Kunto, apa yang harus dilakukan kabinet ke depan terutama untuk membantu Presiden tetapi optimal, tidak berseberangan dengan masyarakat juga? Ya, kalau menurut saya setuju dengan apa yang tadi dicetuskan oleh Bang Hugo ya, bahwa pada intinya masyarakat butuh bukti nyata dari apa yang sudah diklaim dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengklaim soal MBG 55 juta, ya harusnya manfaatnya memang benar-benar terasa oleh masyarakat. Kalau pemerintah mengklaim bahwa sudah terjadi swasembada pangan, ya harusnya masyarakat juga sudah merasakan itu gitu kan. Jangan sampai kemudian harga beras di pasaran semakin tinggi. Ini kan jadi pertanyaan ya di masyarakat. Kok klaimnya swasembada pangan tapi harga pangan tidak juga turun gitu. Ini yang menurut saya jadi PR bagi pemerintahan Pak Prabowo ke depan, dengan klaim-klaim keberhasilan yang sudah dinyatakan di retreat ini di awal tahun 2026, bagaimana itu benar-benar terasa oleh masyarakat manfaatnya. Kalau menurut saya itu yang terpenting, Mas. Oke, itu dari segi kerja, segi politiknya apa yang harus dilakukan ke depan, Mas? Ya, kalau menurut saya dari segi politik tampaknya koalisi ini sangat kuat gitu kan. Secara politik tidak ada dinamika yang kira-kira sangat mengganggu stabilitas pemerintahannya Pak Prabowo. Tampaknya partai-partai politik masih sangat solid mendukung Pak Prabowo gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah ya kita harus merawat demokrasi kita, bahwa kita kan sepakat di reformasi ada bahwa pemerintah bukan raja kan gitu. Ini kan pemerintahan tadi Pak Wamen juga bilang kolektif kolegial, dan harusnya dengan warganya, dengan masyarakatnya juga terjadi hubungan yang sama, sehingga kritik kemudian tidak kemudian
dimaknai sebagai ancaman, tidak dimaknai sebagai hinaan. Dan ini menurut saya apa yang terjadi ketika kesetiakawanan kita ketika bencana kemarin merefleksikan hal itu kok gitu. Nyatanya kita juga bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nyatanya kritik itu memang akhirnya memperbaiki situasi, dan yang terpenting kan bukan yang ada di Jakarta, yang terpenting kan yang mereka yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan itu akan bagus kalau juga berlaku untuk semua isu dan semua sendi kehidupan kita. Itu Mas. Oke, Bang Andre terakhir, singkat saja Bang, apa yang disampaikan? Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Kunto tadi bahwa ada peran kerja masyarakat yang perlu pada akhirnya pemerintah melihat sebagai ya kita sama-sama uluran tangan nih, bukan dianggap sebagai ya mungkin saingan atau gimana. Bang Andre sepertinya masih mute audionya. Oke, saya kira itu penting apa yang disampaikan oleh Mas Kunto tadi, juga udah diklaim oleh Mas Wamen bahwa ya kita ini hidup sebagai bangsa gitu, artinya bukan hanya pemerintah gitu. Jadi mendengarkan apa yang ada di masyarakat itu penting, dan jangan cuma melihat dari angka-angka gitu. Karena kita sekarang ini selalu melihat bahwa semuanya itu kuantitatif, diukur secara kuantitatif. Perhatikan juga kualitatif, dalam arti bahwa apa yang dirasakan itu penting di masyarakat, itu penting gitu. Kenapa? Karena angka-angka itu bisa menipu kita juga, bisa dimanipulasi gitu. Oleh karena itu saya kira dan untuk itu komunikasi dan kemudian menyampaikan secara kritik atau pandangan yang lain dari masyarakat, ya itu saya kira hal yang perlu menjadi catatan kita bersama sebagai bangsa dan negara, antara pemerintah dan masyarakat. Antara ya kalau kami tidak mau didengar ya tidak apa-apa juga gitu, tapi dengarkanlah masyarakat gitu. Oke, dengarkanlah masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak atas apa yang disampaikan, dan semoga ini bisa menjadi evaluasi kepada kita, termasuk retret kemarin, semoga bisa mengoptimalkan lagi ya Pak Wamen kerja pemerintah ke depan. Sekali lagi terima kasih Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, politisi PDIP Andreas Hugo Parera, dan juga analis komunikasi politik Unpad Kunto Adiwibowo. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu.